Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama gue Ali. Di video kali ini gue mau unboxing Google Pixel 6. Ini paketnya masih fresh. Paketnya nyampe tadi sore. Kenapa nggak gue langsung unboxing? Karena memang gue sedang sibuk-sibuknya dengan kerjaan gue. Dan balik lagi, ini udah jam 2 harusnya gue tidur. Gue pengen unboxing karena gue udah kepo banget bre soal fisiknya ini. Kenapa? Karena Google Pixel 6 ke atas itu nggak bisa di rewrite ya. Memang belakangan ini ada isu-isu baru lah ya, 6 ke atas itu udah bisa di rewrite dan ini gue beli sinyal permanen. Ya makanya gue penasaran banget ini serius deh. Kayak gue penasaran fisiknya dapat kayak gimana, pastinya kayaknya mulus sih. Cuman yang jadi masalah sih dalemannya kayak gimana. Maksudnya tuh kayak normal nggak? Gue nggak peduli udah diganti apa nggak, karena memang Inter ya paling ya pasti udah diganti lah beberapa partnya kan. Nggak mungkin nggak kan. Oke lah kalau kayak gitu kita langsung mulai aja videonya. Oke, kita langsung unboxing. Oke, ini adalah tampilan dari box Google Pixel dan ini udah jelas KW karena memang nggak gini. Ini maksudnya box OM lah ya, tapi nggak apa-apa daripada nggak ada box. Batangan cukup menghiasi kan. Kita buka sedikit, nempel. Oh, alah. Oke, tebel banget. Ini dia HP-nya. Cihui, anjay. Ada apa sih namanya kalau yang kayak gini nih? Kalau di HP-HP baru, tapi kan ini second, nggak nempel biasanya. Gue tarik kata-kata gue ternyata nempel anjay. Anjay. Oke lah, kita asumsi kalau ini baru. Enggak, gue canda, ini second. Bisa dilihat ini agak-agak gimana gitu. Dibilang lecet sih enggak, anjir. Ternyata mulus banget, bre. Wah, ini sih gile, cuy. Coba ini apa ya? Gue lihat dari dekat dengan mata kepala gue sendiri. Sebentar, gue jauhin dari kamera. Ada noda-noda hitam, tapi gue nggak tahu apa, nggak ngeganggu sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Unitnya aman, normal, tapi sebelum itu kita lihat dulu. Anjir, kagak dipasang dong. Di sini nggak sih? Ini boxnya OM dan nggak dipasang sama yang punya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, dapat kabel. Anjir, gue saking excitednya sama nih barang. Ada kayak gini nih buku ya manual information lah ya. Jadi nggak fokus sama yang kayak gini. Oke, ini kita pinggirin dulu dan kita seret nih. Anjay. Kita masukin dulu ininya. Sayang kan. Nanti bisa ditempel lagi. Oke lah. Nyalain dulu. Mau ada tempelan atau enggak, ini banyak kotornya nih. Banyak kotoran yang harus dibersihin pakai air. Nggak bisa cuma sekedar apa namanya. Dilap doang. Oke, baterai 100%. Wih, lancar cuy. Kelihatan nggak? Cukup bagus. Di sini kita masuk ke ini WiFi. Gua gabung WiFi gue dulu. Mana ini WiFi Aing? Oke, di sini kita lihat dulu preparing for setup. Harusnya ini 128 GB. Iya benar 128 GB. Di sini nggak ada shadow sih kalau dilihat ya. Nggak ada shadow nih harusnya. Oke, ini 90 Hz-nya matiin aja, tapi kita nyalain dulu lah ya. Ngomong-ngomong kita langsung coba. Oh, gue lupa, gue belum nyoba kayak kamera apa segala macam nih, gue lihat dulu. Di sini nggak begitu ini ya, nggak begitu kelihatan ya. Oke, ini cukup cukup bagus ya. Oke bro, ini bagus lah ya. Maksudnya normal, nggak ada masalah di sini.
Ya ini normal untuk kamera dan gue coba tadi apa kamera udah, kita coba recordingnya mana recording kita coba dulu ya untuk ini bisa apa enggak. Oh ini udah ada nih. Suara sellernya bre. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke bro, ya gua tes tadi aman. Flashnya mana? Ada, aman. Flashnya di sini terus apa lagi? Ntar gua agak lupa nih ngecek pixel. Soalnya gua ada Pixel 3 XL di sini. Kamera, recorder, sound. Kita harus ngecek sound. Tadi udah ya. Ngecek sound. Layar ini enak juga. Gua nggak bohong di sini layarnya enak. Dan kalau lu kepo ini punya mana, gua buka dulu ini si setting. Sorry. Gua bakal buka di sini botnya. Salah. Di mana ya? Ini emailnya bakal gue copy, ini udah Android 13. Kita bakal ini karena ini udah ada Google Chrome. Kita langsung cek aja langsung di sini to the point, no thanks. Continue ya kan, allow aja nggak apa-apa di sini. Email info. Internet gue kok nggak jalan bre? Tidak ada internet Nani. No internet akses. Emang iya ya? Bisa. Ini bagus sih unitnya kalau memang nggak bermasalah. Sembari ini kok nggak bisa di sini ya? Coba gue deketin ke sana dulu. Oh, berhubung ini gue pakai kartu aja nggak sih? Ya bener ini single SIM. Memang seharusnya begini. Masuk nggak smart friend? Di sini sinyalnya nggak kebaca ya bro, no service. Sinyal si smart friend-nya. Coba gue ganti kartu lain deh. Jangan Tri. Telkomsel. Karena ini kan sinyal permanen. Kita tes beneran sinyal permanen atau enggak. Ngomong-ngomong fingerprint-nya juga belum gue cek, tes. Masih no service cuy. Coba gue mode pesawat, airplane mode. Apa sih namanya fingerprint-nya gue lupa tes. Security di sini fingerprint. Tuh 2 3 4 5 6. Oke ini langsung aja. Start. Fingerprint-nya rusak cuy. Telkomsel kebaca sih. Tapi fingerprint-nya masa nggak bisa sih? Gimana kalau kita reset dulu deh? Biar ketahuan apa enggak. Mana ya reset itu ada di... Oke kita factory reset dulu. Fingerprint-nya nggak bisa rupanya. Meskipun bisa dibilang gue nggak tahu layarnya udah diganti apa enggak, tapi layarnya masih enak banget, responsif asli. Tapi memang gue saranin kalau untuk pakai Google Pixel ini nggak untuk main game lah ya. Untung gue keingetan buat si ini kan nggak ada Face ID, adanya fingerprint. Nah, untung aja gue kepikiran. Wah, layar Pixel itu 11-12 kurang lebih sama Samsung. Ini ada kotoran nih, gue coba hilangin dulu deh dikit. Kita coba lah ya. Kita reset dulu.
Oke, di sini welcome. Mulai nih sinyalnya lagi mencari, kita biarin aja karena ini kan sinyal permanen, di reset ada apa enggak gue nggak tahu. Siapkan offline aja. Lewati dulu. Nah, ini udah layar utama dan ternyata sinyal Telkomselnya sih aman, ada. Tapi gue matiin dulu. Yang gue masih ini di sini inian ya, fingerprint tadi. Mana? Keamanan di sini. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Masih nggak bisa fingerprintnya, tapi memang kalau buat barangnya sendiri sih bagus. Jujur, gue udah suka banget ini sama unitnya. Bagus, gue nggak bohong ini. Si unit ini. Kamera depannya juga bagus ini. Tapi sayang banget, apa sih namanya? Si apa namanya? Fingerprintnya nggak bisa. Padahal gue beli nggak minus fingerprint tuh. Asli bro. Smooth banget 90 Hz-nya. Ya di sini gue juga nggak bakal ngecek emailnya karena memang tadinya gue mau tahu ini log mana, apa namanya, dari Verizon atau dari mana, tapi sayangnya fingerprintnya aja nggak bisa. Untuk apa gue bahas lebih jauh? Sayang banget jujur. Ya, ya untungnya udah gue unboxing sih. Oke, gue hubungin sellernya dulu deh. Ini sih bagus ya. Telkomselnya masuk, coba gue buat dial up nih di sini. Kalau enggak untuk ini deh. Normal sih, tapi sayangnya ya tadi fingerprint doang sih. Jadi gue males buat ngecek lebih jauh. Oke, jadi keputusan finalnya Google Pixel 6-nya akan gue retur, dan memang sayang banget lah ya untuk Google Pixel 6 ini. Kenapa sayang? Karena memang secara fisik mulus, mungkin housingnya udah diganti, tapi gue nggak masalah sih. Dan juga gue udah nyari tahu kenapa fingerprint ini nggak bisa. Itu karena layarnya udah diganti. Tapi gue pribadi layar ini udah diganti pun nggak masalah karena memang masih responsif bro untuk sentuhan, dan ya untuk kayak gue apa sih namanya, pindah-pindah aplikasi atau kayak ngeklik-ngeklik gitu enak banget cuy. Makanya gue bilang kayak sayang banget sih. Jujur kalau misalkan fingerprintnya bisa sih ya nggak masalah sih, nggak gue retur. Untungnya si sellernya itu fast respon. Balik lagi, sebelumnya gue nggak minta retur, gue cuma nanya ada solusi nggak terkait masalah fingerprint ini. Tapi sellernya bilang retur aja. Ya udah, gue bilang nggak masalah sih di retur ya. Sebenarnya gue sendiri ada solusinya, tapi gue nggak tahu itu bisa apa enggak karena memang nggak semua device itu bisa. Dalam artian gini, gue nyari tahu ya di forum-forum lah ya terkait Google Pixel. Jadi memang gue harus ke websitenya si Google Pixelnya dulu, dan di situ nanti ujung-ujungnya gue masuk recovery mode, dan di situ mungkin akan install sesuatu terkait modul si fingerprintnya karena kan berhubung ganti LCD. Cuman ya balik lagi gue nggak tahu ini bisa apa enggak. Jadi daripada nanti kedepannya ada problem, mending gue tuker aja. Sayangnya kan ya dituker lah ya. Padahal sinyalnya udah nyala. Meskipun gue reset 3 kali itu sinyalnya masih nyala. Terus naiklah sinyal Telkomsel. Kameranya masih bagus. Dan layarnya pun responsif. Housingnya pun gue bilang nggak ada baret. Makanya gue bilang kayak sayang banget kalau misalkan di retur. Tapi ya balik lagi lah ya. Karena memang gue pribadi mau makainya soalnya Pixel 7 Pro bukan Pixel 6. Ini kan cuma untuk review aja ya. Jadi ya udahlah, mau nggak mau gue retur. Paling kayak gitu aja cuy. Nanti tentunya gue bakal beli dari toko ini lagi si Pixel 6. Kenapa? Karena toko ini murah dan memang sellernya bertanggung jawab. Gue udah 2 kali beli di sini dan
Jujur gue cukup puas meskipun barang pertama itu salah kirim ya. Salah kirimnya kenapa? Karena memang yang gue minta iPhone WiFi only, dikirimnya SIM stiker dan langsung diretur juga. Mereka nerima. Dan yang kedua ini fingerprintnya. Dia nggak bisa ngasih solusi, akhirnya diretur aja. Dan makanya gue yang ketiga ini tetap mau order dia lagi. Karena memang di semua marketplace dia doang yang paling murah. Mau Tokopedia, mau Shopee, dia doang yang jualan paling murah bro, asli. Paling gitu aja videonya. Nanti kalau misalkan udah gue order lagi, akan gue videoin lagi. Dan nanti kalau misalkan gue dapet barang normal baru, gue bisa bilang rekomendasi atau enggak untuk toko ini. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.